Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini saya akan membahas tentang langkah-langkah dalam analisis PLS dengan variabel moderating menggunakan aplikasi atau software Smart PLS. Jadi sebelumnya saya telah membahas tentang analisis PLS dengan variabel intervening. Nah, untuk langkah-langkahnya perbedaannya terletak pada langkah ke-6, yaitu pada variabel moderating kita harus memunculkan variabel pemoderasi atau moderating effect. Nah, sebelumnya saya menjelaskan sedikit atau memberikan pengetahuan sedikit tentang apa itu variabel moderating. Jadi variabel moderating adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nah, untuk penelitian ini dengan menggunakan variabel eksogen atau variabel X-nya adalah modal usaha dengan 3 indikator. Kemudian saya menggunakan variabel endogennya atau variabel Y-nya adalah perkembangan usaha, dan variabel moderating adalah iklim usaha yang terdiri dari 5 indikator. Nah, berdasarkan gambar dari analisis variabel moderating ini, jadi untuk menggambar analisis variabel moderating dapat dilihat jadi seperti ini ya gambar dari modelnya. Kemudian kita dapat melihat bahwa tujuan atau hipotesis dari penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah variabel iklim usaha dapat memoderasi pengaruh modal usaha terhadap perkembangan usaha, di mana kita telah ketahui sebelumnya pada contoh analisis variabel intervening bahwa pengaruh langsung antara modal usaha terhadap perkembangan usaha itu adalah signifikan. Jadi ada pengaruh positif antara modal usaha terhadap perkembangan usaha. Nah, untuk variabel moderating ini kita ingin melihat apakah variabel iklim usaha ini dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara modal usaha terhadap perkembangan usaha. Nah, itulah tujuan dari variabel moderasi ya. Oke, kita langsung saja kepada langkah-langkah pada Smart PLS. Jadi kita buka Smart PLS-nya. Kemudian langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat project baru. Saya di sini akan membuat project baru menggunakan variabel dengan nama variabel moderasi, kemudian oke. Jadi ini adalah project yang telah kita buat. Kemudian untuk input data pada Smart PLS kita tinggal klik 2 kali pada klik ini, kemudian kita pilih data yang telah kita siapkan sebelumnya. Nah, perlu diingat kembali bahwa data yang telah kita siapkan itu dalam bentuk CSV. Karena ketika tidak dalam bentuk CSV, kita tidak akan dapat mengimport atau memasukkan data ke dalam Smart PLS. Kita tinggal klik yang ini, kemudian oke. Nah, ketika kita import datanya, di sini akan terlihat calculate dari Smart PLS-nya. Jadi, seperti yang telah tadi saya sebutkan bahwa variabel yang saya gunakan untuk variabel eksogennya adalah modal usaha dengan 3 indikator. Kemudian untuk variabel moderatingnya adalah iklim usaha dengan 5 indikator dan variabel Y-nya perkembangan usaha dengan 3 indikator. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat gambar. Jadi membuat gambar model dengan klik yang variabel moderasi, klik 2 kali.
Kemudian kita tinggal tarik untuk variabel X-nya, kemudian untuk variabel moderasi kita tinggal tarik, dan untuk variabel endogennya kita tinggal tarik. Nah, kita bisa menyesuaikan tempatnya. Kemudian di sini belum terlihat ya nama variabelnya, jadi kita ganti, klik kanan, kemudian klik rename, dan kita ganti untuk X-nya tadi adalah modal usaha atau variabel eksogennya. Kemudian untuk variabel moderasinya adalah iklim usaha. Kemudian untuk variabel Y-nya atau endogennya adalah perkembangan usaha. Oke, untuk terlihat lebih bagus, kita akan pindahkan nama indikatornya yang ini sebelah kanan. Kemudian ini kita pindahkan saja ke bawah. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menghubungkan antara modal usaha terhadap perkembangan usaha, iklim usaha terhadap perkembangan usaha untuk membuat model moderating effect. Kita tinggal klik connect, kemudian ini diarahkan ke sini, kemudian iklim usaha ke perkembangan usaha. Kemudian untuk menormalkan yang connect ini kita tinggal klik select. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan variabel moderasi. Nah, di sini kan gambarnya belum terlihat ya. Gambarnya seperti ini untuk jika melakukan penelitian ataupun dalam penulisan skripsi, tesis maupun disertasi, untuk gambar modelnya dituliskan seperti ini. Namun dalam Smart PLS-nya kita bisa buat seperti ini. Kita klik kanan, kemudian add moderating effect. Kemudian di sini terlihat bahwa variabel dependen atau variabel endogennya adalah perkembangan usaha. Di sini otomatis tertulis. Kemudian kita akan memilih yang mana yang akan menjadi variabel moderating. Kita tinggal pilih di mana sesuai penelitian. Moderasinya adalah iklim usaha, kemudian eksogennya atau variabel independennya adalah modal usaha. Klik OK. Nah, gambar pada Smart PLS-nya dapat dilihat seperti ini. Sedikit berbeda dengan gambar pada yang di sini, namun maknanya sama gitu. Oke. Langkah selanjutnya kita akan menguji apakah semua indikator yang ada dalam setiap variabel ini sudah valid dan reliable. Jadi untuk mengujinya ya, yang biasa dinamakan uji instrumen ya. Jadi kita menguji dengan klik calculate PLS algorithm, kemudian start calculation. Nah, di sini terlihat hasil dari PLS algorithm. Untuk melihat apakah sudah valid, kita tinggal klik outer loading, di mana syarat dari nilai outer loading ini dikatakan valid ketika nilainya lebih besar dari 0,7. Nah, di sini terlihat bahwa untuk indikator M3 dan M4 atau iklim usaha untuk indikator 3 dan 4 itu tidak di atas 0,7 ya. Jadi di sini pada Smart PLS memang otomatis berwarna merah karena tidak memenuhi syarat. Jadi hal apa yang akan kita lakukan nih? Nah, jadi kita akan menghapus. Jadi ketika tidak memenuhi syarat atau tidak valid itu harus di drop out atau dihapus. Cara menghapus indikatornya, kita kembali ke gambar model. Kemudian kita lihat di sini juga terlihat ya nilai dari outer loading. Di sini M3
dan M4. Kita tinggal tekan Shift, kemudian kita juga klik M4 dan klik Delete. Oke. Setelah melakukan penghapusan, gambarnya akan seperti ini, dan kita akan melihat kembali atau mengecek kembali apakah semua indikatornya sudah valid atau tidak. Kita tinggal klik. Nah, kita kembali ke outer loading. Jadi di sini terlihat bahwa semua nilai outer loading pada setiap indikator di atas 0,7. Jadi dapat dikatakan bahwa semua indikatornya sudah valid atau layak. Oke. Selanjutnya kita lihat juga pada konstruk reliability dan validity pada nilai AVE-nya. Jadi nilai AVE-nya itu harus lebih besar 0,5. Harus lebih besar 0,05. Jadi variabelnya atau indikator dalam variabel dikatakan valid jika nilai AVE-nya lebih besar 0,05. Jadi di sini sudah bagus, sudah memenuhi syarat. Kemudian kita lihat apakah sudah reliable atau tidak. Itu dilihat dari nilai Cronbach alpha, ROA, dan composite reliability, di mana syaratnya adalah semua nilai Cronbach alpha, ROA, dan composite reliability harus di atas 0,7. Di sini terlihat bahwa semua nilainya di atas 0,7. Jadi dapat dikatakan bahwa semua indikator dalam variabel yang kita gunakan adalah reliable. Jadi kita akan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik bootstrapping. Jadi kita tinggal klik calculate, kemudian bootstrapping, kemudian start calculation. Nah, ini adalah hasil dari pengujian hipotesis yang telah kita lakukan atau hasil bootstrapping. Jadi, kita melihat nilai p-value-nya pada yang pertama ini, moderating effect terhadap perkembangan usaha. Jadi, untuk melihat apakah variabel iklim usaha yang tadi sebagai variabel moderating itu dapat mempengaruhi hubungan antara modal usaha terhadap perkembangan usaha. Nah, di sini terlihat bahwa nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel iklim usaha, jadi iklim usaha tidak dapat memoderasi pengaruh antara modal usaha terhadap perkembangan usaha. Jadi iklim usaha tidak dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara modal usaha terhadap perkembangan usaha. Ya. Nah, untuk lebih mudahnya nanti saya akan share modul yang telah saya tulis tentang contoh analisis PLS dengan variabel moderating maupun intervening, semuanya ada dalam modul ini. Saya menuliskan mulai dari langkah-langkahnya sampai dengan hasil interpretasi dari penelitian tersebut. Baik, cukup sekian dari saya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.